البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah. Al-babu tsani wasitun bab as-salis wasitun bab ta'awuni fi bina'il masjid. Bab yang ke-63 yaitu saling menolong di dalam membina masjid. Yang diinginkan oleh Imam Bukhari di sini adalah menjelaskan pentingnya ta'awun di dalam membina masjid. Bukan berarti panitia pembinaan masjid boleh minta-minta duit atau apa. Nabi tidak mengajarkan itu. Nabi mencontohkan tidak minta-minta. Tapi kalau masalah tenaga tidak masalah. Karena tak mungkin ada orang mampu membina rumah sendirian atau masjid sendirian, menggali sumur sendirian. Masalah tenaga boleh minta bantuan karena ini di luar kemampuan. Untuk duit, mintanya pada Allah. Wa qaulillahi azza wa jalla ta'ala, tulisannya kayak gitu di sini. Maka lil musyrikina ay ya'muru masajidallah. Maka dalam ilmu balaghah ini apa itu? Ala asyaddil imtina, yaitu sangat terlarang, sangat tidak layak. Makana dan lam yakun. Sangat tidak layak kaum musyrikin untuk memakmurkan masjid-masjid Allah. Karena masjid Allah untuk tauhid, sementara mereka musyrikun. Bagaimana mereka layak memakmurkan masjid? Mereka najis. Syahidina ala anfusihim bil kufr. Dalam keadaan, syahidin ini mansub sebagai haliyah. Dalam keadaan mereka mempersaksikan diri mereka dengan kekufuran. Terjadi perselisihan di kalangan ulama, bagaimana cara kaum musyrikin mempersaksikan diri mereka dengan kekufuran. Maka ada yang mengatakan dengan lisan, tatkala mengatakan yaitu bersumpah demi Lata, demi Uzza, berarti mereka bersaksi memang mereka itu kafir dengan lidah-lidah mereka, atau memintanya kepada patung ini, patung itu. Yang lain mengatakan mungkin mereka bersaksi di sini. Secara umum nggak ada kan orang kafir zaman sekarang mengatakan saya kafir. Dikatakan kafir aja dia tak mau. Bagaimana bersaksinya? Yaitu dengan fi'il, dengan perbuatannya, rukuk dan sujud kepada berhala misalkan. Berarti mereka hakikatnya mempersaksikan diri mereka itu kafir. Baik. Kemudian ulaika habitat a'maluhum. Mereka itu amal-amal mereka gugur. Padahal memakmurkan masjid pahalanya sangat tinggi, orangnya dipersaksikan sebagai orang mukmin. Tapi gara-gara ya mereka musyrikun, maka amalan gugur. Wa finnari hum khalidun. Dan di dalam neraka lah mereka itu kekal. Jar-majrurnya didahulukan untuk pembatasan. Mereka bukan kekal di tempat lain, tapi hanya di dalam neraka itu. Tak ada tempat lain untuk mereka. Na'udzubillah. Innama ya'muru masajidallah. Setelah menyebutkan orang yang tidak layak memakmurkan masjid, sekarang Allah menyebutkan siapa yang layak. Ini dalam ilmu balaghah dikatakan tibaq. Tibaq yaitu kesesuaian. Setelah menyebutkan orang musyrikun, sekarang akan menyebutkan orang-orang ahli tauhid dan iman. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Hanyalah orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang yang beriman kepada Allah dengan segala konsekuensinya dan kandungannya. Iman pada wujud, iman kepada rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifatnya Allah. Dan beriman pada hari akhir. Bukan setelah mengumpulkan duit, tahu atas nama masjid, tahu-tahu dicuri sendiri. Ini lemah dia, keimanan pada hari akhir. Padahal kalau beriman pada hari akhir, dia tahu dia nanti akan ditanya oleh Allah. Bagaimana cara sepanjang jadi takmir masjid, engkau sudah berbuat apa? Sehingga dia takut untuk mencuri, takut untuk korupsi dan sebagainya itu. Wa aqamas shalah, dan menegakkan salat. Ini yang paling besarnya tentunya. Untuk apa jadi takmir masjid tapi malah tidak sholat dan seterusnya. Apa maksud menegakkan sholat? Dijelaskan oleh Qatadah, yaitu memenuhi syarat-syaratnya, melaksanakan rukun-rukunnya dan kewajiban-kewajiban di dalam sholat. Wa ataz zakah, dan menunaikan zakat. Kalau tadi hak Allah, yang ini adalah hak makhluk. Di zaman Nabi, zakat memang dikumpulkan di masjid.
Memang masjid menjadi tempat untuk pengumpulan zakat. Makanya ini termasuk dari amalan memakmurkan masjid. Kalau haiwan dapat hukum masjid itu. Tentunya itu ada hukum lain. Karena dalil yang lain mewajibkan untuk menjaga masjid dari kotoran-kotoran. Ya, sudah berarti diletak di luar. Ya, kalau hewan di luar. Tapi mungkin apa dicatat di dalam masjid. Dicatat si fulan zakat ini dan seterusnya misalkan. Walam yakhsha illallah, dan dia tidak takut kecuali pada Allah. Nah, ini yang harus ditekankan. Banyak orang yang takut pada makhluk, akhirnya ada perintah, ada instruction membuat maksiat di dalam masjid, dilakukan. Akhirnya jadi rusak. Masjid jadi tempat untuk konser musik misalkan, naudzubillah, karena ada perintah. Atau masjid jadi bagaikan pasar dan seterusnya. Tapi harus orangnya memang menegakkan kebenaran. Dia tidak takut kecuali kepada Allah. Dia siap amar ma'ruf nahi mungkar di dalam masjid. Ini baru layak dia sebagai takmir masjid. Bukan malah membiarkan kemungkaran di situ. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Maka semoga, kata para mufassirun, asa kalau ini untuk Allah dan Rasulnya, ini pasti sebagai janji. Pastilah mereka itu termasuk dari orang-orang yang mendapatkan hidayah. Ini janji Allah. Orang-orang seperti ini akan diberi tambahan hidayah di atas hidayah yang sebelumnya. Dijelaskan oleh para mufassirin bahwasanya imaratul masjid terbagi menjadi dua, yaitu imarah hissiyah dan imarah ma'nawiyah. Yang sifatnya hissiyah yaitu menjaga masjid dari najis-najis, dari benda-benda kotor, dan dari suara-suara bising dan sebagainya. Adapun secara maknawiyah yaitu masjid diisi dengan tauhid, dengan sunnah, dengan ketaatan-ketaatan. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang Badui, Inna hadhil masajid la yasluhu fiha syai'un min hadhil qadarat. Sesungguhnya masjid-masjid ini tidak layak di dalamnya terkena benda-benda yang menjijikkan ini. Orang Badui yang kencing di masjid itu. Innama hiya lissolati wa qiraatil Qur'an wa dzikrillah. Masjid itu adalah hanyalah untuk sholat, membaca Quran dan berzikir pada Allah. Ya, masjid bukan tempat untuk buang hajat dan seterusnya. Nah, itu tadi adalah pemakmuran masjid. Dijaga dari yang kotor-kotor secara fisikal dan dijaga dari maksiat-maksiat yang bersifat maknawiyah dan sebagainya. Diisi dengan kebalikannya, diisi dengan keimanan, tauhid, sunnah, dan ketaatan. Baik. Nah, ini semua bagian dari ta'awun. Semuanya saling membantu semampunya. Kita masuk ke dalam hadisnya. Qala al-Bukhari rahimahullah, al-hadisus sadis wal arba'un ba'da arba'imi'ah 447. Haddatsana Musaddad. Terulang, Abdul Hasan Musaddad bin Musarhad al-Basri. Siqatun imam. Qala haddatsana Abdul Aziz ibnu Mukhtar. Abdul Aziz bin Mukhtar, beliau ini Basri juga. Tadi Basri, yang ini juga Basri. Kunyahnya siapa ya? Ana terlupakan. Ini Abdul Aziz ini kira nama yang Iya, ini baru muncul sekali di dalam Sahih Bukhari. ini zaman sekarang mungkin banyak Abdul Aziz. Pada ini kalau hadis ini sebut Abdul Aziz ini baru diterima Abdul Aziz. Kalau perlu bin yang mana? Abdullah itu beda Abdullah. Abdul Aziz pernah kita lewati ketika melewati sanad Anas bin Malik, Abdul Aziz bin Suhaib an Anas. Cuma yang ini baru memang Abdul Aziz bin Mukhtar ini baru. Bahkan di dalam tahdzib itu pakai al, Abdul Aziz Ibnul Mukhtar, ada alnya. Cuma ana lupa kunyahnya ya. Jadi tabi'in. Bukan, beliau min atba'it tabi'in. Qala haddatsana Khalid Al-Hadza. Beliau Abdul Manazil. Ini kunyahnya asing ya, Abdul Manazil. Khalid bin Mihran Al-Hadza Al-Basri. Siqah. Beliau adalah dari kalangan tabi'in kalau tidak salah. Ibn Sighari tabi'in. An Ikrimah Abu Abdullah. Ikrimah Al-Barbari, tidak diketahui nama ayahnya. Beliau hamba. Dari Afrika Utara, Barbar dia, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yaitu pedalaman Aljazair dan sekelilingnya. Aljazair, Libya,
Orang pedalamannya dipanggil barbar. Memang badannya Bukan besar-besar. orang Arab ya. Bukan. Orang Rom bukan. Entah. Bangsa Rom dulu Orang dijajah. si Afrika ya, Aljazair, Libya, jelas Afrika ya. Tapi bukan Negro. Iya. Kalau zaman sekarang jelas orang-orang itu putih-putih. Ya mungkin sudah campur-campur sih ya dengan para penjajah dahulunya. Oh, iya. Kata Ikrimah, yang mana beliau ini adalah maula dari Ibnu Abbas, dan Ikrimah ini Madani dan Basri, karena nanti tatkala Ibnu Abbas menjadi apa istilahnya ya, menjadi gubernur di Basrah, maka Ikrimah ini dihadiahkan kepada Ibnu Abbas oleh pemilik lama. Nah, jadi beliau belajar ke Ibnu Abbas di Basrah. Jadi ahli tafsir, ahli fikih, ahli hadis, dan seterusnya. Tayyib. Ibnu Abbas berkata kepada saya, Ibnu Abbas ma'ruf, Abdul Abbas. Berarti dohir sanadnya ini musalsalun bil basriyin, semuanya adalah orang Basrah. Macam sahabat, kenapa ni sahabat? Iya, sahabat yang paling, termasuk yang paling banyak meriwayatkan hadis. Si Mereka pergi Basrah, Kufah itu. Mereka membawa amalan dan kefahaman. Betul, mengajar di Dia mana-mana. tidak ada library ataupun komputer, laptop sudah. Di zaman itu. Maknanya pelajaran agama Islam itu berdasarkan amalan dan kefahaman dia. Betul, hafalan. Dia. Hafalan di zaman itu kuat sekali. Ya, sebagian pakai buku seperti siapa Abdullah bin Amr ibn al-As membawa buku. Tapi yang lain-lain pakai hafalan. Tapi tak penuh permukaan. Iya, betul. Maknanya mereka ni mengajar berdasarkan amalan biasa. Betul. Dan kefahaman itu. Hafalan dan pemahaman yang diajarkan oleh Nabi. Bentuk sunnah Rasulullah. Gaya Rasulullah macam mereka bercakap berdasarkan sejarah. Betul. Dengan hafalan yang dijamin, bukan seperti hafalan kita tapi ya. Ada kitab, kau tak ada. Iya, tapi kitabnya pun tidak dijaga baik-baik, hafalan pun tak punya. Kita ni kat sini nanti muncul macam sahabat bila bertanya tu terus berdasarkan pengalaman dengan Rasulullah. Betul. Dan agama mereka dijaga oleh Allah, direkomendasi, dijamin pemahamannya baik. Karena kalau kita ikut salah satu sahabat yang 100,000 kira tak tersesat. Istilahnya modal besar. Tapi kalau ada khilaf, kita disuruh ijtihad, lihat mana yang terkuat hujahnya. Tapi pilih satu pun sudah modal bagus sekali. Mana walaupun sahabat yang 100,000 itu pun sudah dikira hidayah. Secara umum sudah terbimbing. Cuma kalau ada khilaf dalam perkara yang mendetail, masing-masing melihat mana yang hujah terkuat. Insya Allah selamat. Pada sahabat ni orang Islam yang berjumpa Nabi walaupun seketika. Betul. Walaupun satu detik. Betul, dikatakan sahabat. Ya jelas ilmu bertingkat-tingkat, antar sahabat ilmu bertingkat-tingkat. Tapi mereka sahabat memang. Mana keberkatan mereka tu walaupun sedetik itu Rasulullah dah dicop sahabat. Oh jelas, dijamin. Mereka bersahabat dengan Nabi sesaat itu lebih besar pahalanya daripada ibadah kita 70 tahun. Dijamin, seperti dalam dalil-dalil yang lain. Hadisnya sahih, Nabi menyebutkan macam itu. Walaupun orang Badui daripada hulu datang ke Rasulullah, lepas tu kembali datang pergi sejam, dia kira sahabat lagi. Iya, sahabat, berkahnya lain. Ada badui yang datang itu dia nak ni amal yang simple saja. Tanya amal kan. Tanya amal simple. Betul balik. Nabi dia balik. Rukun Islam dia. Kan. Ahli syurga dah awal tu. Iya. Dia sahabat mungkin dia jumpa paling Dengan fikih yang tidak pelik-pelik, fikih madhab tidak pelik-pelik. mana datang ke Rasul ceritakan tentang Islam. Untung lah satu orang. Dia kata tentang Iya. iman. Ada sikit. Dia paling kuat pun 15 minit je tu. Lepas tu dia balik terus kan. Itu ada apa? Itu sahabat kan. Memang. Sahabat. Apa? Tapi dijelaskan para ulama itu baru awalnya. Tentunya setelah itu dengan berkah itu dia akan diberi semangat untuk belajar. Nanti tanya ke sahabat yang lain, tanya kelengkapan ilmu Yaitu dan sebagainya. kursus bahagia Jelas, betul. Kesempatan emas, betul. emas 15 minit je. Dalam keadaan fikih belum pening-pening, belum Kira-kira susah. sahabat ni jadi syurga. Oh dijamin. 15 minit je syurga lah. Wa kullu wa'adallahu 15 minit je. Jadi mengaji 2 jam belum. Ya. Kalau dijamin itu dia sampai takut. Boleh takut waktu Iya. dijamin. Tapi dia tak ada lah. Takut, makanya sungguh-sungguh
mereka sungguh-sungguh ibadah tentunya. Bukan seperti sufi dijamin, ya siapa yang jamin juga. Tahu-tahu dan malas ibadah. Kalau kita mimpi jumpa Rasulullah, adakah itu kira sampai? Tidak, kata para ulama, karena alam mimpi itu tidak mundobit, tidak jelas. Namanya alam mimpi, akal kita tak yakin, tak jelas beberapa sisi. Kadang berupa perlambang, tidak betul-betul yang jelas dan sebagainya. Baik, makanya tidak mundobit kalau sekedar di alam mimpi. Makanya walaupun kita mimpi lihat Allah, bukan berarti kita levelnya level seperti para nabi dan rasul, tidak juga. Kemudian kita lanjutkan sedikit, yaitu Ibnu Abbas berkata kepada Ikrimah dan kepada putranya yaitu Ali. Ini Ali putra dari Ibnu Abbas. Intaliqa ila Abi Sa'id. Berangkatlah kalian berdua kepada Abu Sa'id. Fasma'a min hadisih. Kemudian dengarkan sebahagian dari hadisnya. Ini menunjukkan semangat seorang ayah atau seorang tuan agar anaknya atau hamba sahayanya itu belajar kepada ahli ilmu. Dan ini menunjukkan ahli ilmu satu sama lain saling memberikan rekomendasi seperti dijelaskan di dalam kitab Ulumil Hadis. Bukan saling mendengki, tapi saling engkau belajar ke sana, ambil ilmu dari beliau dan seterusnya. Padahal Ibnu Abbas jelas lautan ilmu, tapi menyuruh anaknya belajar ke ahli ilmu yang lain. Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat yang paling banyak hadis juga. Fantalaqna, maka kami pun berangkat. Fa idza huwa fi ha'itin yuslihu, ternyata beliau ada di kebun sedang beliau perbaiki, ada yang bocor kah atau mungkin sedang menanam ini dan itu. Fa akhadha rida'ah, kemudian beliau mengambil selendangnya. Tahu ada pencari ilmu datang, maka beliau melayani. Beliau mengambil selendangnya, fahtaba, kemudian duduk secara ihtiba, yaitu duduk di atas dua buntut dan menegakkan lutut. Kemudian diikat dengan selendang. Kemudian menyampaikan hadis. Ini biasa di Yaman, orang simbang-simbang santai. Diikat ke paha, misalkan pahanya menempel di perut. Dikatakan ihtiba. Iya. Cuma apa? Buntutnya nempel di tanah. Iya, duduk. Cuma lututnya berdiri. Tegak. Summa ansha'a yuhadisuna, kemudian mulailah beliau memberikan hadis kepada kami. Hatta ata ala dzikri bina'il masjid, sehingga datanglah beliau ke penyebutan pembinaan masjid, yaitu Masjid Nabawi. Jadi ada beberapa hadis, kemudian beliau bercerita tentang dibinanya Masjid Nabawi. Faqal, beliau berkata, kunna nahmilu labinatan labinah. Dahulunya kami memikul satu bata. Ini saya bilang sih bata ya, batu bata itu labinah, liben. Baik. Wa Ammar labinatain. Sementara Ammar bin Yasir membawa dua batu. Wah. Mungkin apa? Beliau lebih kuat, lebih semangat. Langsung bawa dua. Masing-masing berlomba untuk menolong agama Allah semampunya. Fara'ahun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Ammar. Jelas bahwa beliau sebagai pemimpin juga turun ke bawah melihat keadaan, bukan hanya pemerintah tapi kemudian duduk. Nabi juga melihat, membantu mengangkat pasir seperti disebutkan di sebagian riwayat, mengangkat tanah, mengangkat batu dan lain-lain. Kemudian fayangfudut turabaan. Selanjutnya beliau mengibaskan debu dari Ammar. Yaitu apa? Debu yang ada di pundak atau kepalanya. Dibersihkan, menunjukkan kasih sayang beliau kepada para sahabatnya. Apalagi Ammar termasuk yang sering disiksa di waktu di Makkah. Ayah ibunya terbunuh pada waktu penyiksaan itu. Beliau sangat sayang kepada Ammar bin Yasir ini. Wa yaqul, beliau mengatakan, waiha Ammar. Waih ini kalimatut tarahum wa tawajjuh, yaitu berbelas kasihan dan merasa sedih hati, sedih dengan keadaan Ammar. Taqtuluhu al-fi'atul baghiyah. Dia nanti akan dibunuh kelompok pemberontak. Ma'ruf nanti di masa perang Siffin
Ammar ini termasuk pendukung terbesarnya Ali. Beliau dibunuh oleh pasukannya Muawiyah. Kalau nggak salah yang bunuh Abul Ghadiyah, salah satu dari pasukan Syam. Nah, di sini Rasulullah mengatakan kelompok yang membunuh Ammar itu adalah dikatakan fi'ah baghiyah, kelompok pemberontak. Karena Ali Amirul Mukminin, sementara Ahlus Syam tidak mau membaiat, ya, dikatakan memberontak. Tapi bukan berarti mereka itu khawarij, bukan. Karena mereka bukan bermaksud untuk melakukan bid'ah ini atau bid'ah itu. Mereka sahabat yang keliru ijtihad. Mereka tidak mau untuk membaiat Ali sehingga darah Amirul Mukminin sebelum Ali itu dibalaskan. Karena sementara mereka adalah wali dari Utsman. Sehingga ada sisi benarnya di situ, tetapi ya pendapatnya masih salah, masih lebih kuat pendapat Ali. Ali mengatakan, baiat saya dulu. Setelah pasukan bersatu, kita akan menangkap para pembunuh itu. Nah, mestinya mereka taat pada Ali, tapi ya ternyata tidak demikian. Nah, Nabi mengatakan mereka baghiyah, kelompok pemberontak, tapi tidak sampai dikatakan khawarij. Yad'uhum ilal jannah. Ammar mengajak mereka ke surga, yaitu mengajak mereka untuk tetap setia dengan pemerintahan Ali. Karena kita tahu di antara makna jamaah adalah persatuan kaum muslimin untuk membaiat satu penguasa di suatu tempat. Bukan berarti harus satu dunia, tapi di area itu. Baik, makanya ini adalah bagian dari surga. Kita tahu para khawarij itu mereka malah menjadi anjing-anjing neraka. Qal wa yad'unahu ilan nar. Mereka mengajak dia ke neraka. Bukan berarti Muawiyah terang-terangan mengajak orang ke neraka. Kita tahu beliau sahabat, beliau penulis wahyu. Cuma beliau keliru ijtihad. Sementara orang khawarij yang memanfaatkan situasi itu untuk membuat kekacauan. Nah, khawarij itulah sebenarnya yang dikatakan du'atun ala abwabi jahannam, para penyeru di atas pintu neraka jahanam agar orang masuk, yaitu orang yang agar bermudah-mudah untuk melakukan pemberontakan. Adapun yang membunuh Ammar secara langsung yaitu Abul Ghadiyah, memang dia yang layak diancam neraka secara betul-betul. Dia bukan sahabat. Dia adalah dari kalangan tabi'in. Dikatakan di dalam riwayat sahihah disebutkan oleh Imam Al-Wadi'i dalam Jami'us Shahih, tatkala peperangan berhenti, kemudian Muawiyah sedang duduk-duduk dengan para sahabatnya, para Ahlus Syam. Tahu-tahu Abul Ghadiyah masuk. Seraya yaitu mereka berebut menyebutkan jasa di hadapan Muawiyah. Saya berjaya membunuh Ammar. Bukan, saya yang berjaya membunuh Ammar. Merasa bangga dengan membunuh Ammar bin Yasir. Maka Abdullah bin Amr ibnul As mengatakan, hendaknya salah satu dari kalian menenteramkan hati temannya, karena aku mendengar sabda Nabi SAW, qatilu Ammar finnar, pembunuh Ammar akan masuk neraka. Jadi dia yang terancam masuk neraka. Adapun Muawiyah, beliau sahabat, beliau cuma keliru ijtihad aja. Qal yaqulu Ammar a'udzu billahi minal fitan. Ammar mengatakan, saya berlindung kepada Allah dari fitnah-fitnah. Nah, beliau tahu ini pembahasannya bukan perang melawan orang kafir, tapi perang antar muslimin. Ini ada kekacauan. Nah, beliau berlindung kepada Allah dari kekacauan itu. Apakah Allah mengabulkan doanya? Allah mengabulkan doanya. Fitnah semua orang mungkin kena, tetapi dia dilindungi dari pendapat yang keliru. Dia diberi hidayah untuk memilih kelompok yang betul. Yang terfitnah adalah yang keliru tentunya. Inti pembahasannya di sini tentunya bukan masalah ini, tapi masalah tadi itu ta'awun di dalam membina Masjid Nabawi. Ada yang membawa satu batu, nanti bawa satu lagi, ada yang bawa dua-dua sesuai kemampuan. Ilahuna wallahu a'lam.